Shalom bro dan sis yang terkasih dalam Kristus. Salam sehat dan salam sukacita. Hari ini Sabtu 14 Januari 2023 bersama dengan saya Ika dalam renungan harian pembawa sukacita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai dengan 17 dengan perikop Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Renungan kali ini berjudul Semangat untuk Sehat. Ayat yang berkesan untuk saya ada pada ayat ke-17. Demikian bunyinya. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Bro dan sis yang terkasih, Injil kali ini berkisah tentang Yesus duduk makan bersama dengan pemungut cukai. Pada masa itu, pemungut cukai di antara orang Yahudi sangat dibenci dan dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Karena pemungut cukai ini adalah keturunan Yahudi, tetapi bekerja dan menjadi antek pemerintahan Romawi untuk mengumpulkan pajak dari orang-orang Yahudi. Kebanyakan pemungut cukai ini memungut lebih dari yang seharusnya, sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Mereka diibaratkan lintah darat yang menghisap darah bangsanya sendiri. Maka mereka dianggap setara dengan orang-orang yang kotor, hina, dan berdosa. Ketika Yesus mengajak Lewi, seorang pemungut cukai, untuk mengikutinya dan makan di rumah Lewi, hal ini menimbulkan kecurigaan dan reaksi keras dari orang-orang Yahudi, terutama orang-orang Farisi yang selalu menganggap dirinya paling benar. Pertemuan Lewi dengan Yesus mengubah hidupnya dan memulihkannya. Lewi meninggalkan segalanya dan mengikut Yesus, dan dengan setia menjadi murid Yesus dengan nama Matius. Yesus tidak pernah mempedulikan latar belakang orang, seburuk apapun. Ketika kita terpanggil untuk mengikuti Dia, tidak sekalipun Dia memandang kedosaan kita. Karena Yesus lebih berkuasa dari maut. Cinta Yesus pada manusia begitu besar, sehingga Ia rela mati agar setiap orang berdosa tertebus dengan darahnya. Bro dan sis, hidup saya tidak berjalan dengan kebahagiaan saja. Terkadang kerikil-kerikil tajam kehidupan menusuk kaki ketika saya berjalan di dunia ini. Menengok ke belakang, banyak tindakan-tindakan saya yang salah dan tidak termaafkan. Saya tahu itu salah, tapi tetap saya lakukan. Ketika ikut retret penyembuhan luka batin di Pertapaan Karmel Tumpang, Malang, saya betul-betul merasa hancur, hina, dan tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan buka mata hati saya, dan saya tahu Tuhan tidak pernah berhenti mencari dan memanggil saya untuk mengambil langkah berbalik dan mengikuti Dia. Bahkan hal ini terus terjadi lewat renungan-renungan yang saya buat. Tuhan senantiasa mengingatkan saya untuk tetap setia apapun keadaan yang sedang menimpa saya. Bro dan sis yang terkasih, sebagai refleksi kita hari ini, apakah kita sebagai orang-orang yang terpilih untuk mengikuti Yesus sudah dan tetap setia pada panggilan kita?
Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang baik, terima kasih untuk cinta-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau tetap setia menunggu kami kembali, bahkan ketika kami membandel dan mengacuhkan panggilan-Mu. Terangilah mata hati kami dan lembutkanlah hati kami, sehingga kami mampu menjawab panggilan-Mu. Semua ini kami haturkan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, berkah dalem dan salam sukacita.